Ya Tuhan, Kaulah penebus, biarlah citramu semakin tertanam di dalam diri kami. Kita pujikan NKB 127. Mari kita menyiapkan hati mendengarkan firman Tuhan, karena Tuhan masih pakai kita untuk menjadi gereja yang bisa menyuarakan kasih dan kebenarannya di tengah dunia ini. Kita meminta pertolongan Roh Kudus dalam doa kita saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, biarlah lagu yang baru saja kami nyanyikan menjadi nyanyian yang kami aminkan ketika kami akan mendengarkan firman-Mu saat ini. Hati kami semakin merendah di hadapan Tuhan, dan kami semakin hidup di dalam kasih, di tengah dunia yang sering membuat kami sulit untuk mengasihi. Kami mohon rahmat-Mu, kami mohon hikmat-Mu, kami mohon Roh-Mu, agar membuat kami menjadi teduh, sekaligus tergerak dan bergerak, melakukan kasih bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan dalam kebaktian dalam rangka penutupan Perpuluhan Kris hanya diambil dari satu bagian, yaitu dari 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13 dengan judul kasih. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu,
Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, tapi nubuat akan berakhir. Bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna, begitu juga nubuat kita tidak sempurna. Namun jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sebab sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Dengan iman, pengharapan, dan kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iya. Bagaimanapun kabar hari ini, entah lelah ataupun bingung ataupun juga tetap bersyukur karena masih diberikan kita kesempatan untuk beribadah. Tapi ini saatnya kita juga kembali merenungkan firman Tuhan. Bisa ditampilkan slide-nya, ya. Bahwa memang saat ini, khususnya 3 hari ini kalau Bapak Ibu mengikuti berita yang ada, yang khususnya lewat media sosial, karena tidak semua ditayangkan di TV nasional, karena ada edaran yang terjadi, tapi mari kita menyadari bahwa ada realitas di sekitar kita, khususnya selama 3 hari ini. Ya, kita sebagai rakyat marah, karena apa yang sudah dipercayakan tidak dilakukan dengan baik. Kita yang lemah semakin lemah, yang tertekan semakin tertekan, sementara yang sudah nyaman semakin nyaman. Yang bisa berputar atau bisa menggerakkan kebijakan-kebijakan justru menggunakan kesempatan itu untuk melemahkan yang lemah. Itu yang membuat 3 hari ini, khususnya bahkan sampai tadi malam, atau bahkan tadi pagi yang mungkin kita juga sempat mengikutinya, ada situasi yang tidak baik-baik saja. Bagaimana kemarahan itu disalurkan dengan baik, ya, tapi juga kemarahan itu disalurkan dengan cara-cara yang anarkis. Ini adalah realitas yang terjadi di sekitar kita saat-saat ini. Namun ada sebuah pepatah Tiongkok yang juga sering digunakan dikutip oleh John F. Kennedy. Lebih baik menyalakan satu lilin kecil daripada terus-menerus mengutuki malam. Lebih baik membawa terang daripada terus-menerus mengutuki kegelapan. Karena kita masih hidup dan artinya Tuhan masih percaya kita untuk bisa mewarnai hidup. John Maxwell juga mengatakan bahwa hidup ini sebenarnya 90% dari reaksi kita terhadap sebuah kenyataan, sebuah peristiwa, sebuah keadaan.
Dan ini adalah saatnya di mana kita juga menjadi bagian dari lilin kecil yang menyala. Di tengah realitas hidup yang membuat kita bahkan mau tidur pun gak nyaman. Mau membuka HP pun sudah banyak chat-chat atau pesan-pesan yang diteruskan tentang situasi. Belum lagi mungkin Bapak Ibu kemarin juga sempat mengikuti, sempat terjadi kericuhan di Purbalingga, tapi beruntungnya tidak cukup lama, hanya sebentar. Namun di daerah lain bahkan ikon-ikon budaya menjadi sasaran. Tapi justru disinilah kita kembali dipertanyakan. Bukan kebetulan kita masih memaknai tema berkolaborasi dengan iman, pengharapan, dan kasih di bulan Agustus, di mana kita juga merayakan kemerdekaan Indonesia ke-80 tahun. Dan bukan kebetulan juga bahwa tema-tema khotbah dalam beberapa waktu belakangan ini kembali mengingatkan kita yang hadir sebagai sebuah komunitas, yang hadir juga sebagai pribadi yang mengikuti Kristus. Terlebih Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ya, di tengah serbuan berita-berita atau bahkan pesan-pesan yang diteruskan yang mungkin tidak banyak yang melihat atau tidak banyak yang meneruskan. Ada salah satu sebuah fakta juga bagaimana diberitakan ada aksi warga saling bantu beri air untuk basuh wajah pada pengguna jalan yang melintas di depan Polda Metro Jaya karena efek gas air mata. Ini hanya salah satu. Dan jujur Bapak Ibu Saudara, ketika saya mencoba mencari berita-beritanya agak sulit. Ya, karena kita memang sudah dikuasai oleh kekecewaan, kita sudah dikuasai, rakyat lebih banyak menyoroti soal bagaimana kita harus bersuara dan bersikap, sehingga kita kurang menonjolkan hal-hal baik yang masih bisa bahkan ada di tengah-tengah kita. Panjang umur kebaikan. Ini adalah gambaran wajah-wajah orang Indonesia yang masih ada. Dan itu artinya masih ada harapan, termasuk dari diri kita. Ya. Harapan itu bisa semakin menyala ketika terlebih dalam bacaan kita hari ini tinggal 3 bagian: iman, pengharapan, dan kasih. Kasih itu yang akan menyalakan harapan. Bagaimana tadi kita melihat juga ada berita bahwa warga saling menolong, warga saling bersatu padu untuk bisa saling melindungi, saling menyuarakan. Masih ada harapan ketika kasih itu masih menyala. Karena itu ini juga menjadi panggilan bagi kita yang saat ini sedang juga mencoba mengupdate berita-berita. Dan salah satu yang juga digaungkan dalam GKI atau Gerakan Kemanusiaan Indonesia, badan pelayanan yang lain dari saudara kita di GKI Sinwil Jabar. GKI ini juga memberikan sebuah kampanye, ayo saling jaga. Karena ternyata semakin ke sini ada sebuah situasi di mana bukan lagi kita menyuarakan apa yang menjadi aspirasi, tapi juga sudah mulai ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Karena itu kita yang masih menjadi bagian dari warga negara Indonesia, khususnya daerah Purbalingga, mari kita saling menjaga. Jangan mudah untuk terprovokasi, sebagaimana juga menjadi pernyataan sikap GKI di tengah situasi saat ini. Bagaimana juga kita boleh tetap fokus pada apa yang harus kita sampaikan. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya memang sedang bingung harus bagaimana, kita juga bisa menyuarakan. Kalau Bapak Ibu Saudara punya medsos, kita bisa mengikuti akun-akun yang juga menyuarakan apa saja sih 7 yang saat ini sedang beredar. Ada 7 perhatian yang perlu segera diputuskan oleh pemimpin kita. Dan semoga ini bisa segera, lebih tepatnya dalam 7 hari ke depan, bisa segera diputuskan sehingga keadaan Indonesia boleh semakin baik. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, kita masih juga dalam momen Pepenkris, Pekan Pendidikan Kristen. Situasi yang terjadi di tengah Indonesia saat ini
adalah waktu yang sangat baik untuk kita juga berbenah dalam hal pendidikan. Ya. Tadi kita sudah diajak untuk melihat bagaimana kasih itu harusnya bersuara. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan kasih itu tidak berkesudahan. Apa yang terjadi saat ini menjadi cerminan, ya, bahwa ketika kita hanya berorientasi pada pengetahuan tanpa kasih, sebagaimana ini juga menjadi lagu yang diinspirasi dari bacaan Alkitab ini. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa. Kita melihat bagaimana oknum-oknum yang sudah diberikan kekuasaan. Ya, mereka yang bagi masyarakat banyak dinilai berpotensi, dinilai memiliki pengetahuan. Tapi apa yang terjadi ketika mereka hanya terfokus pada pengetahuan itu? Terfokus pada diri mereka sendiri tanpa kasih. Kasih yang sabar, kasih yang tidak sombong, kasih yang tidak mencuri keuntungan sendiri. Kasih yang tidak pemarah, kasih yang tidak bersuka cita karena ketidakadilan tapi karena kebenaran. Dan inilah yang akhirnya membuat masyarakat Indonesia menjadi kecewa. Ya. Karena itu saat ini mari sama-sama kita memberikan perhatian. Baik kalau Bapak Ibu Saudara yang dipercaya menjadi orang tua, mendorong anaknya untuk berprestasi. Baik Bapak Ibu Saudara mengupayakan pendidikan untuk anak Bapak Ibu Saudara sebaik mungkin. Tapi hati-hati kalau tidak diseimbangkan dengan kasih. Karena kita sudah bisa melihat sendiri efeknya saat ini. Ketika mereka dituntut untuk bisa punya posisi dengan prestasi yang dimiliki. Tapi akhirnya banyak orang dirugikan. Karena itu ketika bicara soal pendidikan, ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Bapak Ibu guru di sekolah. Saat ini saat yang berbenah juga untuk kita sebagai bagian dari keluarga. Bagaimana kita mencetak generasi baru, generasi kemudian yang tidak sama dengan generasi saat ini, khususnya yang membuat kekaosan di negara ini saat ini. Kita dipanggil untuk mendidik anak di dalam kasih. Sekali lagi, baik kalau Bapak Ibu Saudara yang dipercaya menjadi orang tua mendorong anaknya untuk berprestasi. Tapi jangan jadikan itu sebagai tuntutan. Sehingga akhirnya anak berambisi untuk mencari cara bagaimana saya bisa punya nilai yang bagus, bagaimana saya bisa diterima. Bahkan itulah yang akan membuat anak terluka. Dan akhirnya mereka tidak percaya pada diri mereka sendiri. Bagaimana mereka tidak melihat potensi-potensi yang mereka miliki. Dan sayangnya itu juga terjadi di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak sedikit anak-anak bersuara. Saya takut nilainya jelek. Apakah iya masa depan Indonesia yang baik tergantung pada angka? Karena itu panggilan kita saat ini yang menjadi lingkungan terdekat bagi anak-anak yang sedang juga bertumbuh. Mari kita imbangi pendidikan yang kita upayakan. Kita ngelesin mereka, kita membiayai sekolah mereka. Tapi juga dengan kehadiran kita secara utuh di rumah. Dengan kehadiran yang bukan hanya sekedar iya dek, mama dan papa ada di depan. Tapi juga bagaimana kita dengan kasih mengajar, dengan kasih menemani, dengan kasih mendukung, dengan kasih membimbing. Bagaimana kita berusaha melihat hal-hal positif yang dimiliki oleh anak-anak kita.
tidak segera, oh piye to, gak bener, atau kita mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang bisa melemahkan semangat belajar anak-anak kita. Dan kita membatasi ruang belajar mereka. Ini juga menjadi panggilan bagi kita, bukan hanya orang tua tapi juga kakak dan adik. Ya, memang salah satu kebutuhan manusia adalah sebuah pencapaian, sebuah pengakuan. Tapi mari kita yang menjadi kakak atau mari kita yang menjadi adik tidak menimbulkan ambisi yang membuat saudara kita jadi merasa minder, atau bahkan saudara kita berbuat hal-hal yang jahat. Kalau ada hal yang baik yang adik kita lakukan atau kakak kita lakukan, sekalipun masih kecil, apresiasilah. Terima kasih nak sudah mencoba. Terima kasih kamu sudah belajar. Kalaupun hari ini nilainya gak bagus gak apa-apa. Yang penting kamu tahu bahwa kita ini sedang sama-sama belajar. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini mengajak kita mulai dari rumah. Bagaimana kita juga turut andil menciptakan generasi yang punya semangat daya juang secara positif, secara jujur. Nah, ketika kita hanya fokus pada angka di atas kertas. Korintus, Paulus sudah mengingatkan, sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku tidak berguna. Apa faedahnya untukku? Mulai dari rumah. Dan rumah itu yang kemudian juga bersama dengan Bapak Ibu guru, kita mengembangkan pendidikan. Menjadi guru di masa kini tidak mudah. Ada banyak tantangannya di tengah generasi digital. Tapi bukan berarti tidak mungkin kita bisa melakukan yang baik. Bapak Ibu guru yang sudah dipercaya oleh orang tua tetap semangat mengembangkan diri. Karena dunia mendorong kita untuk bisa berinovasi. Agar kehadiran kita boleh semakin menjadi jawaban, bukan menjadi masalah. Dan apa yang menjadi perjuangan Bapak Ibu guru akan menjadi selaras kalau Bapak Ibu orang tua dan wali murid juga ikut mengusahakannya. Memang saat ini pendidikan tidak murah. Tapi itu adalah juga panggilan kita yang dipercaya menjadi orang tua untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Terlebih dengan keadaan Indonesia saat ini yang sangat melukai kita. Ada pajak yang semakin tinggi dan membuat kita semakin sulit untuk bisa mencukupkan kebutuhan. Tetapi firman Tuhan juga hari ini mengingatkan bahwa kasih tiada berkesudahan. Kasih itu yang akan menyalakan harapan. Kasih itu yang akan menyalakan semangat juang Bapak Ibu, orang tua, wali murid. Karena itu ketika Bapak Ibu dipercaya untuk bisa menjadi orang tua, upayakanlah yang terbaik. Terima kasih sudah berjuang sampai hari ini. Terima kasih sudah bertahan dan upayakan yang terbaik. Untuk kita yang belum baik, mari terus belajar. Karena kasih itu tiada berkesudahan. Dan ini juga menjadi panggilan gereja. Terlebih kita masih dalam satu lingkungan bersama dengan KBTK SD Bina Harapan. Ini bukan punya yayasan dari gereja lain Bapak Ibu Saudara. Tapi ini adalah yayasan yang kita miliki. Bagaimana kita sebagai gereja, sebagaimana tadi di kata pembuka, diingatkan. Ada banyak bidang ladang yang bisa kita upayakan. Dan salah satunya kehadiran sekolah Kristen. Jadi panggilan kita untuk bersaksi di tengah masyarakat. Terlebih di tengah krisis yang sedang terjadi. Mari kita tetap gaungkan nilai-nilai kekristenan. Suarakan kasih, suarakan kebenaran. Kalau kita juga mengupayakannya bersama dengan Bapak Ibu guru
yang sudah Tuhan percayakan melengkapi karya dan pelayanan kita secara khusus di SD, KB, TK, Bina Harapan. Gereja yang dipanggil untuk bisa melayankan atau bisa mengembangkan pelayanan pendidikan adalah gereja yang juga bertanggung jawab untuk masa depan bangsa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah memberikan hati dan tenaganya lewat, kalau Bapak Ibu memperhatikan setiap 2 bulan sekali salah satunya ada persembahan yang kita berikan untuk mendukung karya pelayanan YPK Bina Harapan. Dan tentu ada panggilan tidak hanya berhenti di sini. Bagaimana terlebih lagi di kota Purbalingga, YPK Bina Harapan menjadi lembaga pendidikan satu-satunya Kristen. Karena itu mari kita berjuang bersama. Kalau saat ini kita sedang bingung bagaimana harus menyuarakan kebenaran itu. Kebenaran itu dan juga kasih itu bisa kita gaungkan lewat media sosial dengan cara kita yang bijak. Tapi juga ada sebuah panggilan kalau kita sedang bingung harus ngapain. Mari bersama-sama kita membangun generasi muda yang lebih baik. Untuk generasi yang ada, mari bersama-sama juga membangun diri. Mengupgrade diri. Sehingga kebersamaan kita sebagai satu komunitas yang berbeda generasi bisa saling melengkapi dan bisa saling menghadirkan cinta Tuhan dalam hidup kita. Mari kita upayakan mulai dari rumah. Mari kita upayakan dalam setiap kesempatan yang adalah proses belajar. Dan mari bersama kita kembangkan pendidikan Kristen yang sudah Tuhan percayakan di tengah Jemaat GKI Purbalingga. Kita nggak pernah tahu yayasan ini masih bisa dipercaya sampai tahun kapan. Apakah kita masih ingin memberikan warna dan sentuhan nilai-nilai Kristen hidup di tengah daerah Purbalingga? Itu semua juga bergantung pada diri kita. Terima kasih Bapak Ibu Guru, Ibu-Ibu Guru khususnya di KBTK Bina Harapan, juga Bapak Ibu Guru di SDK Bina Harapan. Biarlah kita boleh semakin berjalan bersama untuk bisa menghadirkan generasi yang menghargai sejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah, termasuk mengupayakan kemerdekaan itu. Tuhan memberkati kita. Selamat berjuang. Paduan suara ibu-ibu guru KBTK Bina Harapan akan menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih setia, menyuarakan kasih dan kebenaran.
kasih untuk guru-guru KBTK Bina Harapan. Tuhan terus memberkati pelayanannya bersama juga dengan anak-anak kita.